Jaminah, perempuan 65 tahun asal desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, pada Senin 25 April 2022 lalu ditemukan tak bernyawa di hutan desa Legundi. Polres Probolinggo berhasil mengungkap penyebab kematian Jaminah. Nenek itu ternyata dibunuh cucu keponakannya sendiri, yaitu Ahmad Hadi, 23 tahun, warga desa Legundi. Saat pertama ditemukan, mayat Jaminah belum diketahui identitasnya. Lalu sehari setelah penemuan mayat itu, yakni Selasa 26 April 2022, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa seorang warga bernama Jaminah hilang selama 5 hari. Dari informasi itu, pihak kepolisian mendapatkan petunjuk dalam proses pendalaman kasus jasad tersebut. Lalu dari olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi, ditemukan kejanggalan. Pemeriksaan ini kemudian mengarah pada tersangka pelaku Ahmad Hadi. Setelah dirasa cukup kuat bukti, pada Rabu 27 April 2022, polisi menggeledah rumah korban dan rumah tersangka. Ternyata rumah tersangka dan rumah korban satu atap. Hanya ada satu sekat. Di rumah itu polisi menemukan percikan darah dan perhiasan yang disembunyikan di atap. Alhasil, tersangka pelaku langsung diamankan ke Mapolres Probolinggo untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, Ahmad Hadi mengakui membunuh Jaminah, neneknya sendiri. Karena itu, Ahmad Hadi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat merilis kasus ini pada Jumat 29 April 2022, Kapolres Probolinggo AKBP Tengku Arsyah Hadafi menyatakan bahwa pelaku membunuh korban dengan pukulan. Terkait dengan adanya penemuan jenazah tanpa identitas yang terjadi di hari Senin ya, tanggal 25 April 2022 di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran. Pada saat itu ditemukan sesosok jenazah yang diperkirakan sudah meninggal lebih dari 1 hari dan tanpa identitas. Dan pada saat itu tidak ada warga yang melapor adanya anggota keluarganya yang tanpa keterangan selama 5 hari. Kemudian dari Polsek Bantaran membawa jenazah ke Rumah Sakit Waluyo Jati dan bersama dengan Satreskrim membuat tim sus untuk mengungkap perkara ini. Kemudian diketahui bahwa pada tanggal 26 atau 1 hari setelah ditemukan jenazah tersebut, ada warga di sekitar TKP atas nama saudari J saudari J yang tidak pulang selama 5 hari. Dan itu kemudian menjadi salah satu petunjuk sehingga dari pihak kepolisian meminta agar diidentifikasi jenazah tersebut dan diketahui bahwa jenazah tersebut positif adalah jenazah dari saudari J. Kemudian akhirnya tim sus melakukan kegiatan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi maupun olah TKP. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan tersebut, akhirnya ditemukan ada satu keterangan yang tidak sinkron terhadap kejadian tersebut, dan itu mengarah kepada saudara A, yang kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah saudara A ini, dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa yang pertama percikan darah di lokasi dekat di rumah saudara A, dan kemudian dilakukan penggeledahan lagi secara mendalam, ditemukan lagi perhiasan korban yang disembunyikan di atap dari rumah saudara A. Akhirnya kemudian saudara A mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap saudari J dengan cara melakukan pemukulan ke arah kepala dengan menggunakan besi Inggris. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Rahmat Ridho Satrio menambahkan, tersangka pelaku mengaku membunuh karena kesal dan sakit hati. Tersangka meminta uang kepada korban, tetapi tidak diberi. Karena itu, tersangka memukul korban menggunakan kunci Inggris, lalu menyeret mayat korban ke area hutan di belakang rumah korban.
Korban sama pelaku masih ada hubungan keluarga berupa tersangka ini sebagai cucu ponakan dari korban. Jadi setelah itu pelaku melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia dan membawa jenazah korban ke TKP yang dimana TKP penemuan mayat ada di sebelah kanan belakang rumah korban. Barang bukti Mas ini diambil dari korban dan? Untuk sementara keterangan dari pelaku dengan membawa dengan cara menyeret korban dan mengangkat setidaknya untuk beberapa waktu lama pelaku untuk menggeser ke TKP penemuan jenazah. Dan untuk perhiasan sendiri milik korban sempat ada keinginan dari tersangka untuk menguasainya? Untuk keinginan menguasai masih kami dalami, hanya keterangan tersangka yang kami dapat perhiasan yang digunakan korban maupun yang disimpan oleh korban di kamarnya disembunyikan oleh pelaku di atas rumah untuk mengaburkan kejadian pemukulan ini. Sementara itu. Pasal dan yang dikenakan? Untuk pasal yang dikenakan pasal 340 atau dan atau 338 dengan ancaman seumur hidup ataupun paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan tersangka pelaku Ahmad Hadi saat ditanya Kapolres AKBP Arsya mengaku menyesal melakukan pembunuhan. Itu terjadi sejak kapan sebenarnya? Kemudian pada saat itu yang menyebabkan Anda melakukan perbuatan pemukulan sehingga saudara J meninggal itu apa? Karena tidak boleh menukarkan uang. Gitu. Iya. Terus sekarang setelah terjadi ada bentuk penyesalan nggak sama diri Anda? Pasti nyesel lah. Hah? Pasti nyesel. Menyesal? Iya. Selanjutnya, karena perbuatan ini, tersangka Ahmad Hadi dijerat pasal 340 dan atau pasal 338. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.